kita lanjut di titik. Untuk penggunaan titik di sini, titik biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat di dalam sebuah teks setelah titik biasanya diikuti satu spasi sebelum memulai kalimat baru. Oke. I will go to hospital this afternoon. I will see the doctor there. Oke, jadi kalau misalnya kita bikin kalimat, kalau misalnya kalimat itu udah selesai, maka biasanya dikasih titik ya untuk akhiran begitu. Untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tetapi teman-teman juga harus tahu sebenarnya ada 7 aturan penggunaan titik di sini yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah digunakan di akhir perintah memang seperti contoh yang awal tadi. Ya di akhir kalimat ya kalau yang awal tadi. Kalau misalnya yang ini digunakan di akhir perintah, mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum tahu kalau misalnya di perintah gitu, kita membuat kalimat perintah itu juga bisa diakhiri dengan titik. Meskipun kadang-kadang juga bisa diakhiri dengan tanda seru, ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau teman-teman menemukan kata perintah dan diakhiri titik jangan disalahkan, karena itu juga termasuk betul, tidak salah. Misalnya seperti ini, hand in your papers no later than Wednesday this noon. Jadi kumpulkan papernya itu nggak lebih dari atau nggak telat dari hari Rabu ya siang ini gitu. Nggak molor dari hari Rabu siang ini seperti itu. Jadi untuk hand in your papers no later than Wednesday this noon itu termasuk dari perintah. Atau kalau misalnya ada perintah lain, teman-teman bisa pakai close the door. Nah, itu juga bisa sebenarnya menggunakan titik. Ataupun misalnya open the window please, itu juga bisa diakhiri dengan titik ya. Jadi digunakan di akhir kata perintah. Titik bisa berguna seperti itu. Untuk yang kedua, digunakan di akhir kalimat tidak langsung. Kalau koma tadi digunakan untuk kalimat langsung sebelum masuk ke sisa kalimatnya, maka untuk penggunaan kalimat tidak langsung biasanya menggunakan titik di akhir kalimat. Misalnya, the teacher asked why Bob was late to school. Jadi guru itu bertanya kenapa Bob telat ke sekolah ya. Guru bertanya kenapa Bob telat ke sekolah itu merupakan kalimat tidak langsung dan diakhiri titik di akhir seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, aturan ketiga digunakan untuk singkatan. Oke, misalnya di sini Dr. Robert arrived in Washington DC at 8 a.m. atau did you come from Washington DC? Nah, bedanya apa ya di sini di contoh yang pertama dan contoh kedua. Oke, jadi teman-teman harus lihat di sini untuk yang contoh pertama, karena dia masih berlanjut ya, dia bukan akhir kalimat untuk contoh pertama DC. Di situ kan singkatan ya. Washington DC di sini masih berlanjut at 8 a.m. Masih ada terusan kalimatnya. Jadi di sini karena dia masih berlanjut, habis titik kita kasih koma. Nah, kemudian untuk